Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Itu karena keberadaan mereka yang sangat susah untuk dideteksi, apalagi saat ini semua pasukan hewan iblis jiwa telah berevolusi. Keberadaan hewan iblis jiwa ini semakin susah untuk diketahui, dan pasukan hewan iblis jiwa sangat mudah memasuki istana penguasa klan Gu dan mencari keberadaan anak dan istri Paidang. Tapi karena penjara yang menahan anak dan istri Paidang sangat ketat penjaganya, Leng Hun Ong perlu sangat berhati-hati dalam misi ini. Awalnya Leng Hun Ong dan pasukannya memasuki hampir seluruh tempat di istana klan Gu selama seharian penuh. Ketika sampai malam, akhirnya salah satu bawahan Leng Hun Ong menemukan penjara klan Gu dan memberi kabar kepada Leng Hun Ong. Setelah itu semua pasukan Leng Hun Ong berkumpul di penjara yang dijaga ketat tersebut. Kita tunggu sampai malam tiba, baru kita bergerak. Pada saat kami telah berhasil menyelamatkan kedua orang tersebut, kalian segera lumpuhkan semua penjaga. Leng Hun Ong memberi perintah dan pengaturan kepada puluhan bawahannya agar berhati-hati. Siap Raja, akan kami laksanakan. Semua pasukan hewan iblis lalu berkumpul dan menunggu waktu yang ditentukan oleh Leng Hun Ong. Setelah tepat tengah malam dan penjagaan juga tidak terlalu ketat, itu karena para penjaga penjara menganggap sepele dengan penjagaan. Siapa sih di alam ini yang berani memasuki penjara klan Gu untuk membuat onar? Begitulah kira-kira pikiran para penjaga, sehingga mereka tidak terlalu ketat menjaga lagi kalau telah malam. Ayo, bergerak, aku akan memimpin melepaskan kedua tahanan, kalian segera lumpuhkan jiwa-jiwa mereka ketika aku memberi tanda. Baik Raja, gerakan kelompok hewan iblis jiwa hanya terasa seperti angin sepoi-sepoi, dan tidak terlihat wujudnya sama sekali. Sehingga semua penjaga yang saat ini berjaga berjumlah 8 orang tidak menyadarinya. Salah satu bawahan Leng Hun Ong menarik kunci penjara dari salah satu penjaga itu tanpa disadari oleh penjaga yang sudah sedikit mabuk karena kebanyakan minum arak. Lalu kunci diberikan kepada Leng Hun Ong dan Leng Hun Ong masuk ke dalam penjara dan melihat dua orang yang menjadi misinya. Leng Hun Ong lalu masuk ke dalam penjara kedua orang itu dan memperlihatkan bentuknya. Makhluk apakah kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Tuan muda dan nyonya, mohon pelankan suara Anda. Tuan muda dan nyonya, kami adalah makhluk yang ditugaskan menyelamatkan Anda berdua atas perintah dari penguasa Paideng. Awalnya kedua orang itu sangat terkejut dengan kehadiran Leng Hun Ong yang tiba-tiba itu, sehingga membuat keduanya terkejut. Tapi setelah mendengar kata-kata Leng Hun Ong, keduanya lalu menganggukkan kepala mereka. Lalu bagaimana kami dapat melewati semua penjaga itu? Putra Paideng yang bernama Pai Kong bertanya kepada Leng Hun Ong yang berbentuk seperti bola kalki itu seakan-akan kurang percaya. Tuan muda dan nyonya harap tenang, aku akan menyelimuti Anda berdua dengan teknik ilusi jiwa dan kalian tidak akan terlihat oleh semua penjaga. Kita akan pergi menuju kota Wugung setelah ini, karena penguasa Paideng berada di kota tersebut menunggu kalian. Baiklah, kami percaya kepada Anda. Leng Hun Ong lalu membuka pintu penjara menggunakan kunci yang telah berada di tangannya. Pintu penjara akhirnya terbuka, dan Leng Hun Ong lalu membungkus keduanya dengan energinya yang membuat kedua orang tersebut menghilang. Leng Hun Ong lalu memerintahkan bawahannya untuk melumpuhkan semua penjaga. Para penjaga yang tidak menyadari serangan jiwa, akhirnya hanya dalam tempo yang sangat singkat, semuanya menjadi lumpuh dan tidak sadarkan diri. Mari, semua penjaga telah lumpuh, kita segera pergi dari sini. Kemudian Leng Hun Ong memerintahkan semua bawahannya untuk segera bergerak meninggalkan tempat tersebut. Beberapa jam setelah itu, semua pasukan Leng Hun Ong beserta anak dan istri Paideng berhasil keluar dari Lan Gu. Mereka semua melesat menuju kota Wugung. Karena Leng Hun Ong takut misi mereka ketahuan, dia segera mengirim pesan Kepda Chen Wen melalui segel jiwa. Tuan,
Saat ini kami telah berada di luar kota penguasa klan Gu, dan kami saat ini sedang dalam perjalanan ke kota Wugung. Takutnya misi kami ketahuan bila pelarian kami tidak cepat. Apakah ada jalur teleportasi yang bisa kami tempuh? Chen Wen yang menerima pesan dari segel jiwa Leng Hun Ong, lalu menjawab, kalian pergi ke tempat di mana kalian keluar dari jalur teleportasi. Aku akan membuka jalurnya di sana sekarang juga. Chen Wen lalu membuka ruang kosong di luar ibu kota penguasa klan Gu. Beberapa saat kemudian, semua pasukan Leng Hun Ong dan anak istri Padeng ikut bersama mereka. Akhirnya semuanya muncul di dalam ruangan istana penguasa Wu Jing. Tuan, misi penyelamatan telah kami selesaikan. Baiklah, terima kasih, sekarang kalian istirahatlah ke tempat biasa. Leng Hun Ong dan pasukannya lalu kembali menghilang memasuki dunia cincin, sedangkan istri dan anak Pai Deng saat ini sedang berpelukan dengan Pai Deng. Saat Chen Wen menerima kabar dari Leng Hun Ong, Chen Wei langsung menghubungi Pai Deng untuk datang ke tempat Chen Wen membuka jalur teleportasi. Istriku, Konger, maafkanlah aku karena menyusahkan kalian. Suamiku, jangan katakan itu, kami ikhlas menerima penderitaan demi dirimu. Ayah, ibu benar, kami rela menderita demi ayah. Ketiganya lalu kembali berpelukan karena rindu dan bahagia karena dapat kembali berkumpul. Setelah beberapa saat, Pai Deng lalu berkata kepada Chen Wen, saudaraku, besok pagi kita akan segera melaksanakan pertempuran. Aku sudah siap menghancurkan klan Gu. Baiklah, sekarang beristirahatlah, karena saat ini sudah hampir pagi. Bagi mereka yang memiliki kultivasi tingkat yang sangat tinggi, tidur bukan merupakan hal yang penting lagi, bahkan makan saja mereka tidak terlalu menjadi hal yang utama, karena dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka sanggup tidak makan selama beberapa bulan dan tidak akan merasakan lemas maupun kekurangan energi, karena mereka mendapatkan energi dari berkultivasi. Keesokan paginya, semua penguasa kota telah membawa seluruh pasukan utama mereka. Setiap penguasa kota memiliki lebih dari 10 juta pasukan utama. Itu belum lagi pasukan cadangan yang bertugas menjaga kota ketika pasukan utama pergi berperang. Saat ini di luar kota Wugung, telah berkumpul lebih dari 60 juta pasukan, dan kekuatan terendahnya adalah Dewa Ilahi tahap menengah, sedangkan ranah keabadian tahap awal dan menengah tidak kurang dari 600 praktisi yang tergabung di dalamnya, karena setiap penguasa kota memiliki paling tidak 100 pasukan dengan ranah keabadian sebanyak 100 orang. Saat ini keenam penguasa kota sedang melayang di atas langit di luar kota Wugung menatap pasukan mereka. Tampak juga Chen Wen melayang bersama mereka, lalu Chen Wen yang melihat pasukan itu melambaikan tangan yang untuk mengeluarkan pasukannya juga. Tidak kurang dari 5 juta pasukan Chen Wen keluar dari kekosongan. Tuan muda, baiklah, sekarang kalian dapat ikut berbaris di bawah bersatu dengan pasukan yang lainnya, kita akan segera berperang. Pasukan Chen Wen memang dalam ranah kultivasi masih kalah sedikit dengan pasukan yang lainnya, karena ranah terendah saat ini yang dikeluarkan Chen Wen masih ranah dewa-dewa ilahi tahap awal. Dan ranah tertinggi adalah keabadian tahap menengah sebanyak beberapa puluh orang saja. Tapi aura yang dikeluarkan oleh pasukan Chen Wen, bahkan dapat menekan aura dari pasukan yang berjumlah 60-an juta pasukan yang saat ini sudah berkumpul. Chen Wen tidak mengeluarkan pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa, itu karena kedua jenis pasukan Chen Wen adalah kartu trufnya. Kelima penguasa kota yang melihat pasukan Chen Wen sedikit tercengang. Awalnya mereka telah menerima kabar dari Wu Jing tentang kekuatan pasukan Chen Wen, dan mereka sedikit meremehkannya, tapi saat ini, mereka menjadi yakin dan percaya bahwa pasukan Chen Wen tidak akan kalah dengan pasukan mereka. Semua pasukan, dengarlah. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat menggelegar dari salah satu penguasa kota, yaitu penguasa kota Bongpai yang bernama Jibong. Semua pasukan pun terdiam dan dengan patuh mendengarkan suara dari Jibong. Sekarang, kita akan segera berangkat menuju klan Gu dan kita akan segera melakukan penyerangan besar-besaran. Apakah kalian siap berperang dengan klan Gu?
Semua pasukan yang berbaris di bawah segera dengan serenta dan bergemuruh juga bersemangat berkata, "Kami siap berperang dengan klan Gu." Ketujuh praktisi yang memimpin pasukan di atas langit menganggukkan kepala mereka dengan semangat. Mereka telah membagi tugas kepada tiap-tiap penguasa, ada yang menyerang dari sayap kiri dan kanan juga dari depan dan belakang kota penguasa klan Gu, saat mereka mengadakan pertemuan terakhir kalinya. Chen Wen bertugas melakukan penyerangan di bagian depan dengan pasukan hewan iblisnya. Penguasa kota Limeng menyerang bagian belakang kota klan Gu dengan pasukannya. Penguasa Jibong akan menyerang kota penguasa klan Gu dari sayap kiri. Penguasa Sileng akan menyerang dari sayap kanan dari kota penguasa klan Gu, sedangkan sisa penguasa Paidang dan penguasa kota Tianlei akan menyerang bagian atas langit. Saat ini semua pasukan telah bergerak menuju klan Gu melalui susunan teleportasi raksasa yang dibuat oleh Chen Wen. Susunan teleportasi yang dibuat Chen Wen muncul di luar ibu kota penguasa klan Gu. Chen Wen membuka jalur teleportasi raksasa dan berteriak kepada semua pasukan, "Silahkan masuk." Sementara itu di istana penguasa klan Gu, tepatnya di aula pertemuan, semua petinggi klan Gu saat ini sedang berkumpul. "Patriark, kami mendapatkan kabar, saat ini semua pasukan gabungan dari 6 penguasa kota telah mulai berkumpul di kota Wugung dan akan segera berangkat menyerang klan kita." Patriark klan Gu yang mendapatkan laporan menjadi sangat marah, lalu berkata dengan dingin, "Sekarang, bawa kedua tahanan anak dan istri Pai Deng kemari, aku ingin lihat, apakah Pai Deng berani menyerang kita." Saat ini patriark maupun petinggi klan Gu belum mengetahui lokosnya istri dan anak Pai Deng, jadi mereka ingin menekan Pai Deng dengan anak dan istrinya Pai Deng. Ini juga maksud klan Gu merupakan kejutan untuk pasukan gabungan 6 penguasa kota, yang ternyata penguasa kota Songkang tidak bersekutu dengan 5 penguasa kota yang lainnya. "Baik patriark, aku akan memerintahkan beberapa orang untuk membawa kedua orang tersebut." Beberapa saat menunggu, tiba-tiba salah satu prajurit dengan tergopoh-gopoh memasuki ruang aula pertemuan. "Patriark, tidak baik, tidak baik." Jangankan sang patriark klan Gu, bahkan para petinggi semua menatap prajurit itu dengan tatapan dingin dan siap membunuh karena tidak sopan. "Prajurit, Anda sungguh tidak sopan." Langsung memasuki ruang aula pertemuan para petinggi klan Gu. "Apakah Anda ingin segera mati?" Prajurit itu terkejut dan melihat ke sekelilingnya, dan ternyata dia melihat semua petinggi klan Gu lengkap telah hadir di sana dan sedang duduk mengadakan sidang. Prajurit itu langsung berlutut dengan tubuh gemetar ketakutan. "Patriark, para petinggi, maafkan aku tadi sangat terburu-buru, karena aku perlu melaporkan hal yang penting." "Katakan, apa yang ingin Anda laporkan kepada kami?" Para petinggi yang menerima kode dari sang patria lalu kembali duduk dan mendengarkan apa yang akan dikatakan sang prajurit. "Patriark, tadi malam 2 tahanan penting kita telah kabur. Kami semua tidak tahu bagaimana mereka kabur." Prajurit itu tampak menundukkan kepalanya dengan tubuh gemetar ketakutan menjelaskan laporannya. Memang semua prajurit yang menjaga sel tahanan tidak dibunuh oleh para pasukan hewan iblis jiwa. Mereka hanya dibuat tidak tersadar dengan keadaan di sekelilingnya dan dibuat tertidur sangat pulas. Meja di depan sang patriark yang terbuat dari batu giok yang sangat keras hancur berantakan menjadi abu. "Keparat, apa yang kalian lakukan tadi malam hingga membuat kedua tahanan tersebut kabur?" Tubuh prajurit itu gemetar ketakutan, dahinya telah menempel di lantai dan wajahnya sangat pucat. Kami tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kami tidak tahu apa yang terjadi lagi, tapi tadi pagi ketika kami bangun, kami memeriksa tahanan dan mengetahui tahanan telah kabur." Patriark klan Gu yang sangat murka langsung melayangkan tamparannya ke kepala sang prajurit hingga membuat kepala sang prajurit menjadi pecah. "Singkirkan mayat tidak berguna itu dan berikan kepada hewan iblis peliharaan kita." "Sial, sungguh sial. Aku minta salah satu dari kalian segera meminta bantuan kepada Sekte Awan Kelam, keadaan kita saat ini genting. Aku harap kalian semua mempersiapkan diri dan pasukan, untuk bersiap menyambut pasukan dari 6 penguasa kota tersebut. Ini sungguh merepotkan." Sidang dibubarkan.
Saat mendengar kata-kata prajurit, semua petinggi klan sangat terkejut dan marah, hingga membuat sang patriark membunuh prajurit itu. Petinggi klan Gu tidak ada yang berani bersuara, lalu setelah mendengar perintah sang patriark, semua petinggi lalu berkata, "Siap patriark." Beberapa saat kemudian, pesan kepada Sekte Awan Kelam pun dikirimkan ke alam bintang emas. Para petinggi klan Gu lalu mempersiapkan semua pasukan mereka dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan gabungan 6 penguasa kota dan pasukan Chen Wen. Sedangkan saat ini di luar ibu kota penguasa klan Gu, tiba-tiba udara tampak bergelombang, bagaikan riak air. Dan tiba-tiba keluarlah jutaan pasukan yang bersenjata lengkap dari riak tersebut, yang mereka adalah pasukan dari gabungan 6 penguasa kota dan pasukan Chen Wen. Setelah semua pasukan keluar, lalu yang terakhir disusul oleh para penguasa dan terakhir Chen Wen. Sekarang, persiapkan diri kita masing-masing, ambil posisi kita masing-masing sekarang juga. Chen Wen memberi arahan kepada semua pasukan, lalu Chen Wen berdiri di depan pasukannya sendiri. "Apakah kalian siap?" "Kami siap Tuan Muda." Sedangkan penguasa kota lainnya juga telah memisahkan pasukan mereka masing-masing, lalu melesat menuju posisi mereka. Beberapa saat kemudian, hampir semua pasukan telah terpisah. Saat ini tinggal pasukan Chen Wen yang sedang menunggu kabar dari penguasa kota lainnya untuk memberi tanda-tanda penyerangan. Sedangkan saat ini di ibu kota penguasa, tiba-tiba sebuah kubah formasi terbentuk. Kubah tersebut menutupi ibu kota penguasa klan Gu. Di aula pertemuan istana penguasa klan Gu, semua petinggi tampak memiliki wajah yang sangat jelek. "Patriark, tampaknya ibu kota penguasa kita telah terkepung di semua sisi. Kami juga telah mengaktifkan formasi pelindung dan formasi pembunuh yang menutupi ibu kota penguasa." "Bagus, kita tinggal menunggu orang-orang dari Sekte Awan Kelam datang, lalu kita membantai semua pasukan musuh. Saat ini aku yakin pasukan musuh tidak ada yang sanggup menghancurkan formasi kita." Mereka tidak tahu, kalau di dalam pasukan musuh klan Gu, terdapat Chen Wen yang merupakan ahli formasi. Bagi Chen Wen, formasi yang dibentuk oleh klan Gu adalah formasi yang sangat ringan dan sepele. Beberapa prajurit pasukan gabungan 6 penguasa kota mendatangi Chen Wen untuk membuat laporan. Sepertinya semua penguasa kota mempercayakan Chen Wen sebagai pemimpin penyerangan kali ini. "Tuan Chen Wen, bagaimana kita menyerang ibu kota penguasa klan Gu sementara ibu kota telah tertutup oleh formasi pelindung dan formasi pembunuh?" Dengan santai Chen Wen tersenyum dan berkata kepada semua pasukan yang menjadi utusan para penguasa kota untuk bertanya kepada Chen Wen. "Kalian tenanglah, masalah formasi anak-anak ini, biar aku yang mengurusnya, kalian persiapkan saja diri kalian." "Baik Tuan Chen Wen, kami akan melaporkan hal ini kepada para penguasa kota kami masing-masing." "Baiklah, aku akan segera menghancurkan formasi mereka dahulu agar kalian dapat segera menyerang ke dalam kota." "Baik Tuan Chen Wen." Chen Wen segera melesat terbang ke angkasa untuk membuka kunci formasi pembunuh yang menyelimuti ibu kota penguasa klan Gu. Setelah di atas langit ibu kota penguasa klan Gu, Chen Wen lalu mengaktifkan mata malaikatnya untuk mencari mata formasi. Beberapa saat kemudian, Chen Wen telah mendapatkan titik mata formasi pembunuhnya. "Kalian pikir kalian dapat menyembunyikan mata formasi kalian di bawah mata malaikatku?" Chen Wen melesat mendekati mata formasi pembunuh. Mata formasi pembunuh dan mata formasi pelindung berbeda tempat. Chen Wen langsung mencabut pedangnya dan mengayunkannya menggunakan segenap energi spiritualnya menghancurkan mata formasi pembunuh. Mata formasi pembunuh langsung hancur, dan mata malaikat Chen Wen kembali mencari mata formasi pelindung yang menutupi ibu kota penguasa klan Gu. "Dimanapun kalian sembunyikan mata formasinya, kalian tidak akan dapat menyembunyikannya dari mata malaikatku." Formasi pelindung yang menutupi ibu kota penguasa segera hancur dan terbuka, siap untuk diserang oleh pasukan gabungan 6 penguasa kota. Sementara itu, di istana penguasa Lagu, awalnya mereka tidak melakukan persiapan secara terburu-buru,
Itu dikarenakan mereka meyakini formasi pembunuh dan formasi pelindung yang dibentuk oleh ahli formas dari alam yang lebih tinggi tidak akan mungkin bisa dihancurkan oleh praktisi di alam energi semesta ini, hingga ketika dua formasi yang melindungi ibu kota penguasa hancur membuat semua penghuni ibu kota penguasa serta penghuni istana penguasa menjadi panik. Patriark, gawat, formasi pelindung dan formasi pembunuh kita telah hancur. Patriark Klan Gu yang mendengar laporan bawahannya segera terkejut dan langsung berdiri dari kursi kebesarannya. Siapakah yang bisa menghancurkan formasi yang dibentuk oleh ahli formasi dari Sekte Awan Kelam? Patriark itu, pemuda yang berasal dari alam bintang saktilah yang menghancurkan semua formasi kita. Patriark Klan Gu menjadi sedikit panik, lalu memerintahkan bawahannya. Segera aktifkan pelindung istana penguasa kita, dan semua pasukan kita yang berada di ibu kota usahakan masuk ke dalam formasi pelindung istana, sehingga pengaturannya menjadi sedikit agak ngawur, hingga dia memaksa pasukannya masuk ke dalam istana penguasa Klan Gu-nya. Hal itu dilakukan karena penguasa Klan Gu yang gugup, dan dia takut mati, sehingga dia menginginkan semua pasukannya melindungi dirinya dan juga keluarganya. Sedangkan semua petinggi yang saat itu sedang berkumpul di dalam istana hanya bisa saling pandang dan tidak berani membantah apa yang diperintahkan oleh sang patriark. Sedangkan di luar ibu kota penguasa, semua penguasa kota segera memberi tanda penyerangan, hingga menyebabkan ibu kota penguasa Klan Gu diserang di segala penjuru. Jutaan pasukan segera menyerang ibu kota penguasa Klan Gu bagaikan air bah yang dituang dari langit. Pasukan Chen Wen yang menyerang dari pintu depan segera merangsek masuk ke dalam kota dengan tidak bersusah payah. Bahkan di semua sisi, pasukan yang menyerang ibu kota tidak mengalami perlawanan yang berarti. Hal ini membuat semua pasukan dan juga penguasa kota terkejut dan terheran-heran. Ada apakah ini? Kenapa pasukan Klan Gu hanya sedikit yang mempertahankan ibu kota? Saat ini setelah semua pasukan melakukan penyerangan yang sangat gampang, hal ini membuat semua penguasa menjadi curiga. Mereka menganggap Klan Gu sedang melakukan taktik. Sehingga keenam penguasa segera menghentikan pasukannya untuk melanjutkan serangan mereka dan memaksakan mengadakan pertemuan. Semua penguasa kota segera melakukan pertemuan tertutup bersama Chen Wen. Aku juga tidak tahu mengapa pasukan Klan Gu hanya sedikit yang mempertahankan ibu kota penguasa. Atau jangan-jangan pasukan Klan Gu sengaja mengosongkan ibu kota penguasa ini dan menjebak pasukan kita di dalam ibu kota penguasa. Tidak mungkin. Menurut laporan mata-mata kami, pasukan Klan Gu dan penguasa serta petingginya belum ada yang keluar dari ibu kota penguasa. Penguasa Limeng yang menguasai lini belakang segera membantah apa yang dikatakan beberapa penguasa kota yang lainnya. Semua penguasa kota tampak kebingungan. Tapi Chen Wen dengan tegas berkata, "Mari kita pimpin pasukan kita. Serang terus dan duduki istana penguasa. Aku mau tahu kemana mereka bisa pergi." Baik, para penguasa kota segera keluar dari ruang pertemuan dan segera memimpin pasukan mereka masing-masing untuk menyerang istana penguasa. Saat ini, semua pasukan gabungan 6 kota tengah melesat mendekati istana penguasa Klan Gu. Luas ibu kota penguasa Klan Gu sangatlah luas. Dari tembok kota ibu kota penguasa menuju istana penguasa Klan Gu sangatlah jauh. Diperlukan waktu seharian baru mencapai istana penguasa. Setelah sore hari para pasukan 6 penguasa kota melesat mendekati istana penguasa. Akhirnya saat ini semua pasukan gabungan saat ini sedang mengelilingi istana yang sangat luas. Semua pasukan maupun para penguasa dan Chen Wen dapat melihat kalau saat ini istana penguasa Klan Gu sedang ditutupi oleh sebuah kubah. Para penguasa yang saat ini berada di posisi mereka masing-masing lalu mengirim pesan kepada Chen Wen untuk mempertanyakan formasi pelindung istana penguasa Klan Gu. Saudara Chen Wen, bagaimana kita menghancurkan formasi pelindung ini? Pesan yang dikirimkan oleh salah satu penguasa BEM kota terbaca oleh Chen Wen. Karena pada saat ini semua pasukan gabungan 6 penguasa kota tidak dapat menyerang istana penguasa. Kalian dapat menunggunya, aku akan segera menghancurkan formasi pelindung mereka. Chen Wen mengirimkan pesannya kepada ke-6 penguasa kota,
agar mereka dapat menunggu kabar baik darinya. Chen Wen segera melesat menuju langit istana penguasa klan Gu, lalu mengaktifkan mata malaikat. Pupil mata Chen Wen seakan-akan memancarkan cahaya keemasan menatap istana penguasa klan Gu untuk mencari mata formasi. Semua pasukan, baik kawan maupun lawan dapat melihat kehadiran Chen Wen di atas langit ibu kota penguasa klan Gu yang saat ini ditutupi oleh sebuah formasi berbentuk kubah. Di dalam istana penguasa, Patriark klan Gu tampak sangat gusar, karena dia salah memprediksi dan mengatur bawahannya. Kalian, kenapa kalian tidak memperingatkan aku ketika memerintahkan semua pasukan masuk ke dalam istana? Seharusnya kalian memperingatkan bahwa bila semua pasukan kita memasuki istana, itu artinya kita telah memberikan ibu kota kita kepada musuh sebagai hadiah. Sang Patriark yang sedang marah memaki-maki semua petinggi klan Gu yang saat ini hadir di dalam aula pertemuan. Patriark sangat kesal dengan semua pembantunya karena tidak memperingatkan dirinya ketika memerintahkan semua pasukan masuk ke dalam istana penguasa. Para petinggi yang saat ini hadir hanya bisa menundukkan kepala mereka saja tanpa berani mengangkat kepala, karena bila ada salah satu dari mereka yang berani membantah kata-kata sang Patriark, itu sama saja dengan mengantarkan nyawa mereka, sehingga ketika sang Patriark marah-marah, tidak ada yang menanggapi, dan ruang pertemuan tampak sepi. Sialan, ayo, jawab apa yang kukatakan. Atau apakah kalian akan diam saja menyaksikan pasukan musuh menghancurkan kita? Sebenarnya, para petinggi memiliki beberapa ide, tapi mereka semua saat ini sudah ketakutan karena aura sang Patriark yang memancar. Beberapa saat kemudian, sang Patriark klan Gu akhirnya tersadar, lalu menurunkan emosinya dan dengan suara yang sedikit lembut berkata, "Mari, kalian berikan masukan kepadanku, agar aku tahu kesalahanku." Mendengar suara sang Patriark, akhirnya petinggi yang hadir merasa lega, lalu salah satu petinggi berdiri dan memberikan hormat kepada Patriark klan Gu tersebut dan berkata, "Patriark, menurutku, kita tidak semestinya takut dengan pasukan musuh, kita bisa langsung berhadap-hadapan dengan mereka, karena pasukan kita tidak kalah dengan pasukan musuh yang datang. Saat ini, kami menerima laporan, kekuatan pasukan musuh tidaklah terlalu kuat, dan dengan kita serta pasukan kita masih sanggup menghadapi mereka semua." Beberapa petinggi yang lainnya menganggukkan kepala mereka, tapi ada beberapa yang menggelengkan kepala mereka. Yang menggelengkan kepala mereka adalah para petinggi yang memang dasarnya adalah pengecut, salah satunya yang menggelengkan kepala berdiri dan memberi hormat kepada Patriark dan berkata, "Patriark, menurutku, lebih baik kita mempertahankan formasi pelindung yang saat ini sedang aktif, dan kita harus menunggu kedatangan para pasukan Sekte Awan Kelam." Mendengar kata-kata dari petinggi ini, beberapa petinggi yang memang gagah berani menatap petinggi tersebut dengan tatapan merendahkan. Sedangkan para petinggi yang memiliki sifat pengecut menganggukkan kepala mereka. Patriark klan Gu juga menyadari adanya perpecahan pendapat di bawahannya, lalu dia berkata, "Apakah kalian telah mendapatkan laporan terperinci tentang kekuatan pasukan musuh?" Mendengar kata-kata sang Patriark, petinggi yang pemberani ini lalu memberikan sebuah kertas yang berisikan kekuatan pasukan musuh secara terperinci. "Patriark, silahkan periksa laporan yang telah kami terima, ini adalah laporan kekuatan pasukan musuh secara terperinci." Sang Patriark lalu membuka kertas tersebut dan membacanya secara teliti, hingga beberapa waktu kemudian, sang Patriark tersenyum dengan tenang. "Baiklah, laporan ini sangat terperinci. Kita bisa segera mengatur pasukan kita serta komandan pasukan kita untuk segera menyerang pasukan musuh." Mendengar itu, para petinggi yang memang pemberani langsung berdiri dan memberi hormat lalu berkata, "Siap Patriark, kami akan segera melaksanakan perintah Patriark." Tapi baru saja kata-kata mereka meluncur, tiba-tiba terdengar suara pintu ruang pertemuan diketuk dari luar. Salah satu petinggi klan segera membukakan pintu dan di depan pintu terlihat seorang komandan pasukan klan Gu. "Ada apakah kamu mengetuk pintu pertemuan ini?" "Maaf tetua, aku datang untuk melaporkan keadaan genting kita kepada Patriark." "Baik, silakan masuk." "Terima kasih tetua."
Komandan pasukan keamanan itu lalu masuk dan memberi hormat kepada sang patriark klan Gu. Lapor kepada patriark, formasi pelindung yang melindungi istana kita saat ini sudah hancur, dan pasukan musuh telah masuk. Saat ini istana kita telah terkepung di semua sisi, kami mengharapkan perintah dari patriark. Mendengar laporan tersebut, para petinggi klan yang pengecut segera pucat wajah mereka. Patriark, lebih baik kita melakukan negosiasi kepada mereka dan menyatakan takluk, lalu memberikan sumber daya kita sebagai kompensasinya. Setelah orang-orang dari Sekte Awan Kelam datang, kita akan segera membalas mereka dan membinasakan semua musuh. Mendengar itu, para petinggi yang memang pemberani menjadi berang, lalu memaki petinggi yang bernama Gucang. Gucang, sungguh memalukan seorang petinggi klan Gu yang agung malah memiliki pikiran untuk menyerah pada saat ini. Kau tidak layak menjadi seorang petinggi klan Gu. Mendengar kata-kata merendahkan dari petinggi yang bernama Guyang yang pemberani itu, Gucang juga berang, lalu memaki. Guyang, aku bukan pengecut, tapi kita harus melihat sebuah peluang. Kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita saat ini, tapi kita hanya mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan dari Sekte Awan Kelam. Apakah kau ingin agar pasukan kita mati konyol setelah berhadapan dengan pasukan musuh? Itu artinya kamu telah berkontribusi besar dalam menghancurkan klan Gu kita. Kau, keparat kau Gucang. Petinggi Gu yang telah bersiap-siap menyerang Gucang, tapi sang patriark segera melerai. Sudah, kalian hentikan perdebatan kalian. Sekarang atur semua pasukan kita dan bunuh semua pasukan musuh. Aku juga akan ikut memimpin pasukan untuk menghancurkan pasukan musuh. Di aula pertemuan klan Gu saat ini sedang dalam suasana tegang karena sudah mulai terdapat perpecahan di antara petinggi klan Gu sendiri. Sedangkan di luar istana penguasa, gerbang istana telah hancur, dan pasukan gabungan 6 penguasa kota mulai membanjiri halaman istana penguasa. Dari gerbang istana penguasa menuju istana penguasa, berjarak beberapa kilometer, sehingga saat ini pasukan Chen Wen yang memang bertugas sebagai pasukan pelopor, langsung menyerang dari barisan depan. Sedangkan pasukan penguasa kota Limeng yang bertugas di bagian belakang istana juga menyerang bagian belakang istana penguasa. Hampir di semua sisi, istana penguasa telah terkepung dengan sangat rapat oleh pasukan gabungan 6 penguasa kota beserta pasukan Chen Wen. Tembok-tembok pagar yang mengelilingi istana penguasa mulai roboh karena serangan dari pasukan 6 penguasa kota. Debu, pasir menutupi pusat pertempuran, di sana-sini terdapat ceceran darah dan senjata. Suara-suara yang memekan telinga juga terdengar di mana-mana, sedangkan istana penguasa yang berada di tengah-tengah tembok pagar tampak masih sibuk. Pasukan klan Gu yang berjumlah tidak kurang dari 100 juta pasukan, saat ini yang mempertahankan istana berjumlah 30 juta pasukan sedang bersiap-siap menyambut pasukan musuh. Sedangkan sisa pasukan saat ini sedang berhadapan dengan pasukan 6 penguasa kota. Chen Wen dan pasukannya serta Lo Ling yang dijaga 4 pengawalnya juga tidak kalah ganas dalam membunuh musuh. Langit yang awalnya sangat cerah mulai bergemuruh, karena kekuatan Chen Wen dan kekuatan yang lainnya mempengaruhi alam di sana. Elemen petir dan angin serta digabungkan dengan elemen api digabungkan oleh Chen Wen membentuk sebuah angin tornado yang berisikan kekuatan angin, guntur dan api menyerang pasukan musuh. Chen Wen yang saat ini melayang di langit dan sedang mempersiapkan serangannya membuat langit bergemuruh dan bumi bergetar. Pasukan klan Gu yang melihat serangan Chen Wen yang sangat mengerikan, tampak mulai ketakutan. Melihat serangan Chen Wen, para petinggi klan Gu yang bertugas di garis depan menyatukan kekuatan mereka untuk menghadang serangan Chen Wen. Mari kita satukan kekuatan kita menghadang serangan bocah sialan itu. Salah satu petinggi klan Gu yang saat itu merasakan kekuatan Chen Wen sangat tertekan dan memerintahkan rekan-rekannya untuk bersatu. Bila mereka tidak menghadang langsung serangan Chen Wen, ditakutkan banyak pasukan mereka yang tewas karena tidak mampu menahan kekuatan serangan Chen Wen. Padahal para petinggi yang berada di garis depan itu memiliki ranah keabadian tahap tinggi, tapi ketika melihat serangan Chen Wen yang menggetarkan jiwa mereka, mereka merasa tidak yakin bila menghadang serangan Chen Wen sendirian.
Sedangkan para pasukan Chen Wen yang melihat serangan Chen Wen segera bergerak mundur, agar tidak terkena dampak serangan tuan muda mereka. Para penguasa kota yang lainnya juga dapat merasakan tekanan serangan yang diciptakan oleh Chen Wen. Awalnya mereka mengira itu adalah serangan dari pihak lawan, dan ekspresi mereka tampak gelap, tapi ketika mereka mendapatkan laporan bahwa itu adalah serangan dari Chen Wen, mereka menjadi bersemangat. Serangan Chen Wen yang memiliki kekuatan yang luas, mempengaruhi mental lawan dan mental teman. Bagi pasukan lawan, serangan Chen Wen membuat mental mereka melemah, sedangkan bagi mental pasukan rekan Chen Wen, mental mereka menjadi lebih baik dan bersemangat. Energi serangan Chen Wen berbentrokan dengan energi serangan dari gabungan beberapa petinggi klan Gu, tapi energi dari petinggi klan Gu yang memblokir serangan Chen Wen tidak terlalu berdampak menghalangi serangan Chen Wen. Hal itu dikarenakan serangan yang dilakukan oleh Chen Wen merupakan serangan gabungan 3 elemen dan juga gabungan energi spiritual langit dan bumi dan juga energi kekacauan. Kedua energi gabungan tersebut sangat susah untuk dinetralisir oleh energi spiritual langit dan bumi dari petinggi klan Gu. Tapi dengan melakukan serangan ini, energi spiritual Chen Wen juga langsung habis. Pada saat itu, Chen Wen segera menarik salah satu klonnya dari dunia cincin untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Kalau tidak, Chen Wen sendiri juga akan jatuh dari ketinggian, karena dia telah kehabisan energinya. Kejadian ini juga telah diprediksi oleh Chen Wen sendiri, sehingga dia telah mempersiapkan klonnya yang berada di dunia cincin yang penuh dengan energi spiritual dan energi kekacauan. Serangan Chen Wen jatuh di wilayah yang penuh dengan pasukan musuh, hingga memporak-porandakan daerah di tempat serangan Chen Wen yang luasnya berdiameter beberapa ratus meter. Hingga membunuh ribuan pasukan musuh, dan beberapa petinggi klan Gu, tanpa meninggalkan banyak sisa potongan tubuh musuh. Tempat serangan Chen Wen tampak menjadi sebuah kawah yang lebarnya beberapa ratus meter dan dalam beberapa puluh meter. Tempat tersebut tertutup oleh debu dan pasir, dan saat ini tidak terlihat apapun di sekitarnya. Serang. Terdengar suara memekakan telinga ketika serangan Chen Wen telah jatuh. Pasukan bawahan Chen Wen langsung bergerak kembali maju menyerang pasukan musuh yang masih berdiri. Suara-suara makian dan suara jerit kesakitan dan kematian langsung terdengar sangat intens. Pasukan Chen Wen menyerang dengan sangat brutal. Lo Ling dan keempat pengawalnya juga tidak mau ketinggalan maju menyerang pasukan musuh. Saat ini Lo Ling didampingi oleh Xin Tiao dan 4 pengawalnya, sehingga posisi Lo Ling sangat aman dan bebas dari serangan gelap pasukan musuh. Pasukan penguasa 6 kota juga tidak mau ketinggalan, mereka tidak mau terpaku oleh serangan Chen Wen. Penguasa 6 kota menggerakkan pasukannya untuk segera menyerang maju ke depan. Beberapa jam kemudian, pasukan musuh yang berada di luar gedung istana penguasa klan Gu mundur, karena mereka tidak sanggup menghadapi serangan yang sangat banyak dari pasukan musuh mereka. Saat ini pasukan dari klan Gu sangat terdesak dan mundur memasuki istana penguasa. Beberapa saat kemudian, patriark klan Gu beserta petinggi klan Gu juga keluar dan langsung memerintahkan pasukan mereka untuk menyerang pasukan Chen Wen dan pasukan ke-6 penguasa kota. Jangan mundur lagi, serang dengan kuatan penuh. Sang patriark memberi komandonya kepada semua pasukan klan Gu, lalu para petinggi klan Gu yang memiliki ranah kultivasi keabadian tahap tinggi dan menengah segera melesat menyerang. Banyak pasukan penguasa 6 kota dan pasukan Chen Wen terkena dampak serangan petinggi klan Gu dan tewas. Melihat hal itu, para penguasa kota dan juga Chen Wen segera menarik pasukan mereka mundur. Beberapa saat kemudian, pasukan Chen Wen dan pasukan gabungan penguasa 6 kota segera mundur, dan Chen Wen membuat sebuah formasi berbentuk yang menutupi semua pasukannya. Semuanya masuk ke dalam formasi pelindung. Pasukan-pasukan yang berada di luar dari formasi pelindung segera melesat memasuki formasi pelindung yang dibuat Chen Wen. Saat ini pasukan mereka banyak yang terluka, dan sepertinya semua pasukan penguasa 6 kota dan pasukan Chen Wen tampak lelah dan kekurangan energi spiritual. Sedangkan semua petinggi klan Gu dan pasukan klan Gu yang melihat pasukan B musuh mundur, mereka mengejar.
Kejar terus, serang. Serangan mereka berbenturan dengan sebuah formasi yang menutupi pasukan Chen Wen dan pasukan penguasa 6 kota. Tapi formasi pelindung yang dibuat Chen Wen dan yang masih berada di kawasan istana penguasa klan Gu tidak dapat ditembus oleh petinggi klan Gu dan juga pasukannya. Patriark klan Gu yang melihat itu langsung kembali memerintahkan pasukannya. Serang terus, biarkan formasi pelindung mereka hancur. Serangan-serangan yang sangat intens terus terdengar menghantam formasi pelindung buatan Chen Wen, tapi karena formasi buatan Chen Wen sangat kuat, serangan pasukan klan Gu seperti tidak berguna. Di dalam formasi pelindung, Chen Wen membuat sebuah formasi waktu lagi, agar semua pasukan yang ada segera dapat memulihkan kekuatan mereka dengan waktu yang relatif singkat di dunia luar, tapi sangat santai di dalam formasi. Mereka yang berada di dalam formasi waktu, tidak terlalu terburu-buru dalam mengobati yang luka serta yang memulihkan stamina. Karena formasi yang dibuat Chen Wen adalah 1 jam di luar, sama dengan 1 minggu di dalam formasi. Kalian dapat memulihkan diri kalian dengan tenang di sini, waktu kita akan bertambah, 1 jam di luar sama dengan 1 minggu di dalam formasi, jadi aku harap kalian manfaatkan waktu yang tersedia untuk memulihkan diri kalian dengan santai. Chen Wen mengingatkan semua pasukan yang ada di dalam kubah formasi, hingga membuat semua pasukan dari 6 penguasa kota sangat kagum dengan Chen Wen, termasuk para penguasa kota tersebut. Tapi bagi pasukan bawahan Chen Wen, melihat hal itu, mereka sudah tidak terkejut dan mereka semua merasa biasa saja, karena mereka sudah sering merasakannya. Maka ketika mendengar kata-kata Chen Wen, semua pasukan menjadi tenang dan santai. Sementara itu, pasukan dari klan Gu tampak sangat putus asa, karena serangan yang mereka lakukan tidak terdampak apapun terhadap formasi buatan Chen Wen. Bahkan para petinggi klan Gu dan juga sang patriark sendiri yang turun tangan untuk menyerang formasi hanya mengalami beberapa kali getaran saja dan tidak merusaknya. Patriark, bagaimana ini? Pasukan mereka saat ini sedang berada di dalam formasi pelindung dan formasi ini tidak rusak setelah terkena serangan gabungan kita. Saat setelah menyerang formasi bersama patriark klan Gu, dan formas tidak mengalami kerusakan, salah satu petinggi klan Gu bertanya kepada patriark, tapi patriark klan Gu hanya terdiam dan tidak mampu berkata-kata. Lalu salah satu petinggi klan Gu berkata kepada patriark, "Patriark, kalau mereka tidak mau keluar, kita akan memaksa mereka dengan menyerang kota-kota yang menjadi wilayah B mereka." Itu ide yang bagus. Baiklah. Kalian pilihlah pasukan yang akan diberangkatkan menuju kota-kota para penguasa itu. Persiapan yang dilakukan oleh petinggi klan Gu memerlukan waktu hingga beberapa jam, karena saat ini pasukan klan Gu banyak yang terluka dan juga banyak yang tewas, hingga mereka perlu mempersiapkan segalanya. Sedangkan di dalam formasi yang dibuat oleh Chen Wen, hanya dalam tempo 1 minggu saja, hampir semua pasukan gabungan 6 penguasa kota maupun pasukan Chen Wen telah pulih sepenuhnya. Saudara Chen Wen, sepertinya pasukan kita telah berhasil memulihkan diri mereka. Selama 1 minggu ini, kekuatan pasukan kami juga telah pulih sepenuhnya. Mendengar hal baik itu, Chen Wen tersenyum tenang dan berkata kepada semua penguasa kota. Tunggulah beberapa hari lagi, agar semua pasukan kita semua telah pulih 100%, hingga kita dapat melakukan perlawanan yang maksimal. Aku juga telah membuatkan puluhan juta token agar dipegang oleh setiap prajurit. Bila mereka terdesak maupun terluka, mereka segera hancurkan token, maka dalam sekejap, prajurit tersebut dikirimkan ke dalam formasi pelindung ini untuk memulihkan kondisinya, dan setelah pulih mereka kembali dapat bertempur. Token sekali pakai ini berguna untuk mempertahankan nyawa pasukan kita semua. Mendengar Chen Wen memiliki barang yang sangat bagus untuk kelanjutan perang ini, semua penguasa kota menjadi sangat kagum dengan pemikiran Chen Wen. Saudara Chen Wen, kami sungguh kagum dengan pemikiran Anda, dan untung saja Anda berada di dalam koalisi kita. Kalau saja kami diharuskan menjadi lawan Anda, kami pasti akan kalah telak. Chen Wen merasa kikuk dipuji oleh rekan-rekan penguasa kota, hingga membuatnya sedikit malu. Para penguasa,
Anda sangat membuatku merasa sangat rikuh. Ini hanyalah bantuan sesaat, dan kebetulan aku memiliki bahannya, jangan terlalu dipikirkan. Chen Wenxia membagikan puluhan juta token kepada para penguasa untuk dibagikan kepada semua pasukan. Chen Wen juga memberikan jutaan token kepada bawahannya dan menjelaskan kegunaannya kepada bawahannya agar diteruskan kepada semua pasukan bawahannya. Sedangkan di Istana Klan Gu, para petinggi sedang sibuk mempersiapkan pasukan mereka untuk menghancurkan kota-kota yang menjadi wilayah kekuasaan penguasa kota yang belum mau tunduk. Puluhan tetua klan Gu juga pergi menuju klan-klan dan sekte yang menjadi jajahan mereka untuk meminta dukungan pasukan. Setelah waktu hampir 2 jam, akhirnya pasukan yang terpilih untuk menghancurkan kota-kota yang bukan wilayah klan Gu telah berbaris di depan istana penguasa klan Gu untuk menunggu perintah. Tapi di luar istana penguasa, terdengar suara-suara dentuman. Ini adalah serangan dari pasukan Chen Wen dan pasukan gabungan 6 penguasa kota. Tetua, pasukan musuh telah keluar dari formasi dan saat ini mereka sedang menyerang gedung istana kita. Baik, kita segera bersiap. Semua pasukan yang akan diberangkatkan di 6 wilayah kota yang bukan wilayah klan Gu kita, segera bersiap menyerang para musuh yang ada di depan istana penguasa kita. Petinggi klan Gu tersebut segera memberi perintahnya kepada pasukan yang berbaris di depannya, dan laporan kedatangan musuh segera disampaikan kepada patriark klan Gu. Sedangkan di luar gedung istana penguasa klan Gu, ratusan ribu pasukan klan Gu yang berjaga di depan istana segera mendapatkan serangan. Mereka juga melakukan balasan, hingga terjadilah pertempuran yang sangat intens dan juga brutal. Patriark, pasukan musuh telah keluar dari formasi pelindung mereka. Saat ini mereka sedang menyerang ke gedung istana klan kita. Salah satu petinggi klan Gu melaporkan situasi di luar istana penguasa kepada patriark klan Gu. Baik. Sampaikan pesanku, semua petinggi klan segera bersip bertempur bersama-sama denganku untuk memberantas para musuh. Aku telah mendapatkan kabar, mungkin dalam 2 hari lagi pasukan dari Sekte Awan Kelam akan sampai di alam kita menggunakan jalur teleportasi tercepat yang ada. Segera patriark klan Gu serta semua petinggi klan Gu keluar dari istana untuk berhadapan dengan Chen Wen dan juga penguasa 6 wilayah kota. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.